Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah mahad surjalaya, wabil khusus guru agung kita hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghasib al-Maslurat al-Qadasyirah al-Mukarram Abah Jagat al-Khalis selaku pembantu khusus dan wakil talqin pemirsa Abah dan sekaligus pemangku manaqib pada pagi hari ini beserta seluruh keluarga besar Pesantren Peradaban Dunia Jagat Aras, al-Mukarramun, para wakil talqin, ikhwan wal akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa yang sedang menempuh hakikat keikhwanan radhiyallahu anhu. Manaqib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. La'allakum tattaqun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri, minal aidin wal faizin, Maulid dan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejayaan agama dan negara, ketahanan nasional NKRI dan peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa yang pertama untuk seluruh silsilah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk keluarga besar ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, semoga segala hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk Abah Jagat Al-Khalis beserta Ambu Al-Khalisah dan seluruh keluarga besar Pesantren Peradaban Dunia Jagat Aras, semoga segala urusan dan hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara dan peradaban dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril
الناس الجنة والناس صدق الله العظيم. Baiklah, kita masuki acara khidmah amalia dan ilmiah manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani dan manaqib seluruh silsilah TKR Pondok Pesantren Surya Yayasan Rasa Al-Quran oleh Ananda Muhammad Alwi, Salawat Torikiyah oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Cuman, Tanbih oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Syahid Arifin, Tawasul oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Muhammad Saleh Mukhtar Hujjatul Arifin, dan manaqib oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Luqman Kabil Asy-Syidik. Untuk para petugas dari Al-Quran sampai manaqib dipersilakan sesuai urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ila hadrati sayyidina al-mukarram al-alim al-allama bahril fahama abina wa murabbi ruhina Pangarsa Ba'awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wal aizina anhu kullu syai'in lillahi lahul fatihah. Sahibal fadilah Pangarsa Abah Jagat Al-Khalis Biisdi beserta Ambu Abi Kiai Haji Muhammad Nafis, segenap para kiai, para wakil talqin, para pemangku manaqib, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Yayasan Rasa. Tujuan, manfaat, fungsi dari seluruh amaliyah, dari seluruh hikmah amaliyah maupun dari seluruh yang kita dengar dari hikmah ilmiah, zikirnya, khotamannya, manakibnya, sholat-sholatnya dan lain sebagainya, itu fungsinya, manfaatnya, tujuannya yang penting adalah sofaul qalbi. Apa? Sofaul. Pangarsa Abah menyatakan sofaul qalbi. Sofaul qalbi itu kebersihan hati, kejernihan hati, kebeningan hati, kesucian jiwa. Itu namanya sofaul qalbi. Ilmu biar bisa jernih hatinya, ilmu biar bisa bersih hatinya, ilmu biar bisa suci jiwanya, namanya ilmu tasawuf. Jadi untuk membersihkan segala macam itu menggunakan ilmu, namanya ilmu tasawuf. Bukan ilmu yang lain, bukan ilmu fikih, bukan ilmu tauhid, bukan ilmu matematika, bukan. Untuk membersihkan, untuk menjadikan sofaul qalbi ini memakai satu disiplin ilmu, namanya ilmu tasawuf. Orang yang melakukan, orang yang menjalankan, orang yang sedang berjuang untuk bisa sofaul qalbi, biar bisa jernih hatinya, orang ini dinamakan salik. Perjalanannya perjalanannya dinamakan suluk, tempatnya dinamakan pasulukan. Pasulukan tempat untuk menempuh hakikat kejiwaan. Kayak pasantrian, dari kalimat santri menjadi pasantrian, karena susah pasantrian menjadi pesantren. Jadi suluk atau salik, Ustaz Rosyidi mengartikan suluk atau salik itu orang yang sedang menempuh hakikat keikhwanan, itu namanya salik atau suluk. Orang juga yang sedang berjuang untuk bisa mensucikan hatinya, untuk bisa sofaul qalbi ini, orang ini juga disebut dengan sufi. Orang ini disebut dengan sufi.
Orang sufi itu orang yang hatinya sudah bening, orang yang hatinya sudah jernih, sudah tidak kotor lagi, sudah sofaul qalbi, orangnya disebut dengan sufi. Orang yang suka, yang senang untuk bisa mencapai kepada sufi, kita menyebutnya dengan pecinta kesucian. Kita memang belum sufi secara hakiki, masih ada kotor-kotoran, tapi kita sedang berjuang untuk menjadi sufi. Maka kemudian ini terjemahkan dengan pecinta kesucian jiwa. Kalau ada hati yang kotor, kalau ada hati yang tidak bersih, kalau ada hati yang jernih, kalau ada hati yang suci, berarti ada hati yang kena kotoran. Pengersa Abaus mengatakan kotoran yang membuat hati ini menjadi tidak suci itu adalah al-qadarot. Kotoran-kotoran itu berupa apa? Al-ghaflatu anillah, lupa kepada Allah. Al-ghaflatu hiya mutaba'atun nafsi ila ma tastahi wa mutaba'atus syaiton. Apa sih yang disebut dengan lupa kepada Allah itu? Lupa itu kepada Allah adalah ketika dia ngikutin apa yang dimaui oleh nafsunya dan dia mengikuti apa yang dimaui oleh setan. Setan membujuk, kau udah begini saja, mau begini saja, udah gak sama lagi bang, tidur aja. Ngikutin seperti itu namanya ghaflah. Siapapun yang ngikutin nafsunya, siapapun yang ngikutin setannya, itu namanya al-ghaflah anil, lupa dari Allah. Dikatakan al-ghaflatu anillah asyaddu min duhulin. Nah, dahsyat betul nih. Lupa kepada Allah itu lebih dahsyat, lebih bahaya ketimbang masuk neraka. Kiai Soleh memberikan pemahaman yang bagus sekali menurut saya. Mengapa kok lupa kepada Allah itu lebih dahsyat daripada masuk? Karena orang yang masuk neraka itu, kalau dia mendapatkan ridhonya Allah, masuk neraka justru kehormatan besar, bisa masuk neraka. Baginda Rasul apa pernah masuk neraka? Jangan dipotong nih ya. Nabi Muhammad masuk neraka. Rasulullah apa pernah masuk neraka? Pernah. Kapan? Ketika lagi Isra Mi'raj. Rasulullah diajak, ini loh Rasul, surga, nih kayak begini tempatnya. Terus kemudian diajak ke neraka, ini loh neraka Rasul, tuh jaganya tuh Malik. Meskipun kayak gitu senyum aja kagak pernah. Berdiem aja, cemberut aja. Jadi orang yang cemberut mulu gak pernah senyum, itulah malaikat Malik. Ya kan? Ridwan senyum terus, bahagia terus Ridwan itu. Sumringah Ridwan itu. Rasulullah masuk ke dalam neraka, dikasih tahu itu loh penduduk neraka, nul begini. Bahkan kata informasi Rasul, yang paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Marah pasti perempuan ini. Tapi ini multi tafsir. Jadi Rasulullah masuk neraka nggak? Masuk. Tapi bukan ahlun nar, bukan penduduk neraka. Ya Soleh memberikan gambaran sangat bagus sekali. Penjara itu masuk penjara buruk apa jelek? Belum tentu. Kalau Anda diundang sama kepala sipir untuk ceramah, menceramahi, mentalkin para narapidana, para penduduk penjara, itu kehormatan apa atau kerendahan itu? Kehormatan. Pulang diamplopi enggak? Diciumin tangan enggak? Tapi masuk ke penjara? Masuk. Mulia apa tidak mulia? Kenapa mulia? Karena diinginkan oleh sohibul penjaranya. Siapa itu? Kepala sipir. Yang tidak baik itu adalah menjadi penduduknya. Ya. Ini saya dapat dari Kiai Soleh. Bagus. Pemahaman kayak gini. Jadi masuk neraka. Apa masuk neraka itu? Buruk belum tentu. Kalau ada ridhonya Allah, tidak malah kehormatan orang bisa masuk neraka. Maka kata para ulama sufi, lupa dari Allah itu lebih dahsyat bahayanya, lebih berbahaya ketimbang masuk neraka. Karena kalau udah lupa kepada Allah, bukan sekedar masuk neraka, tapi min ahlin nar,
termasuk penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, lupa itu semua, kalau ghaflah itu yang membuat hati menjadi tidak sofa, hati menjadi tidak jernih. Nah, kalau kemudian ditanya, kenapa kok hati harus dibersihkan? Kenapa kok hati itu harus disucikan? Karena dalam agama kita, Allah tidak melihat siapapun dalam diri kita, mau ganteng muke, mau jelek muke, mau hitam muke, mau putih muke, mau dari suku manapun, tidak dilihat sama Allah. Yang dilihat adalah takwamu kepada Allah. Di mana takwa itu? Rasulullah mengajarkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, takwa di sini. Di sini 2 jari di bawah susu kiri. Takwanya di sini, bukan sakitnya tuh di takwa di sini. Tidak bisa takwa kalau tidak punya kalimatun takwa. Semuanya kesimpan ke dalam hati. Nah, lalu ditanya lagi, hati itu apa sih hati? Panjang nih kalau ngomong hati. Tapi begini, hati itu punya lapisan-lapisan. Hati itu punya lapisan-lapisan. Lapisan pertama hati itu namanya basyiroh. Apa namanya? The eye of heart. Mata hati, mata batin, namanya basyiroh. Kalau mata jasad namanya basorun. Ini basorun nih, yang ada di kita nih, namanya basorun. Kalau mata hati namanya basyiroh. Basyiroh itu apa fungsinya? Basyiroh itu fungsinya adalah untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Mata hati pasti akan bisa menilai, mau agama apapun dia, mau percayaan apapun dia, tapi yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk. Mencuri, nyolong, rampok, terus tidak ibadah, apa kata hati? Itu perbuatan buruk. Itu perbuatan buruk. Zikir yang banyak, berbuat baik kepada orang, sedekah, senyum kepada orang, menolong orang, itu Basyiroh mengatakan perbuatan baik. Itu perbuatan baik tuh. Basyiroh, zikir habis sholat, zikir 165 itu baik. Tapi habis sholat Allahumma lantas jalan, itu tidak baik. Kata siapa itu? Kata Basyiroh. Itu lapisan pertama tuh. Jadi nggak bisa dibohongin tuh. Nggak bisa dibohongin kata-kata hati itu. Yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk, kata Basyiroh. Kalau sudah Basyiroh, lapisan pertama ini, maka masuk ke lapisan kedua dari hati, namanya domir. Apa namanya? Domir ini diartikan sebagai moralitas, moral. Fungsinya domir itu cuma 2 fungsinya. If'al la taf'al. Do it, don't do that. Kerjakan, jangan kerjakan. Tugasnya domir itu cuma begitu. Kerjakan, jangan kerjakan. Kalau tadi kata hati nih, kalau kata Basyiroh tadi mengatakan habis sholat itu jangan langsung kabur, zikir dulu. Kata domir, if'al, kerjakan. Kata hati membantu, sodakoh itu baik. Maka kata domir, if'al, kerjakan. Nyolong, nyopet, kabur habis sholat, kagak pernah ibadah, kagak pernah sholat. Kata domir, kata Basyiroh, buruk. Kata domir, la taf'al. Jadi fungsinya domir itu begitu. Kerjakan, jangan kerjakan. Nah, singkat lagi, kalau sudah masuk ke domir, maka masuklah dia ke lapisan ketiga. Setelah domir itu namanya fuad. Fuad ini hakim agung. Hakim yang tidak bisa disuap. Hakim yang penuh dengan kejujuran. Namanya fuad. Kalau kata tadi itu, kalau kata Basyiroh membantu orang lah, bersodakoh lah. Bersodakoh itu baik. Terus kata domir, kerjakanlah sodakoh. Lalu kemudian kita kerjakan, kata fuad, kamu orang baik. Habis sholat, zikir 165, baik. Kata domir, kerjakan, jangan langsung kabur. Zikir 165. Setelah zikir 165, kata fuad, kamu orang baik. Ini hakimnya nih, hakimnya. Nyolong, nyopet, terus kemudian nyaci maki orang, menghina orang, itu perbuatan buruk. Kata domir, la taf'al, jangan kamu kerjain. Tapi kemudian kita kerjain saja. Kata fuad, kamu orang jahat.
Fuad itu tidak bisa dibohongin. Maka zabal fuadu ma ro'a. Fuad itu tidak pernah bohong terhadap apa yang dilihat. Mulut bisa mengatakan kamu mencuri ya. Kata mulut tidak, saya tidak mencuri, saya tidak mencuri. Pada kata Fuad mencuri. Kamu nolong ya. Kamu apa namanya berbuat buruk. Enggak sih nggak berbuat buruk. Kata Fuad kamu berbuat buruk, kamu berbuat buruk. Fuad nggak bisa dibohongin. Gak bisa disogok, kagak bisa berbuat salah. Fuad ini Fuad kita ini. Dia adalah hakim agung buat kita. Kalau sudah nyampe di Fuad, nih hakim agung, maka masuk ke lapisan keempat dari hati ini, namanya sirrun atau asrorun. Jamaknya sir adalah asrorun. Apa itu sir? Misteri, rahasia. Apa itu sir? Misteri itu orang yang mampu melihat sesuatu yang ada di balik kejadian, di balik peristiwa. Itu namanya sir. Ada kejadian, ada bencana, gunung meletus misalnya. Ilmu, gunung meletus itu karena ada lempengan-lempengan, segala macam itu secara ilmiah, itu benar ilmu. Tapi menurut ahli sir bukan cuma sampai itu. Gunung meletus karena akibat ini secara sir. Sekarang COVID di mana-mana. Menurut ilmu pengetahuan COVID karena ada virus ini. Ya, itu ilmu. Tapi menurut ahli sir bisa beda lagi. Maka ahli sirlah yang bisa dan punya bahkan menjamin bagaimana untuk bisa menghadapi COVID ini. Maka tidak ada yang berani kecuali ahli sir yang bisa mengatakan selama bulu gagak bulunya tidak putih, tidak bakalan ahli zikir kena corona. Nggak ada yang berani. Kita semua nih jangan coba-coba ngomong kayak begitu. Itu mesti ngarang itu. Karena kita ini belum sampai kepada ahlus sir. Yang bisa ngomong kayak begini adalah ahlus sir. Sohibas sir. Orang yang sudah punya rahasia, orang yang sudah memegang rahasia. Oh, ternyata COVID ini begini. Pangar sahabat sampai 10 hari kholwah, coba. Kholwah sebelum masa pandemi ramai seperti ini. 10 hari kholwah untuk sekedar membantu, mengawal, melihat, mendampingi kita semua ini sebagai ikhwan akhwatnya, murid-muridnya beliau. Alhamdulillah. Nyari guru itu yang kayak begitu, nyari guru itu jangan yang kita doyan tidur, guru dia juga doyan. Kita ini doyan makan, guru juga doyan. Nah kalau kemudian kita ini doyan tidur, guru juga doyan tidur, yang membawa kita siapa? Yang membawa kita siapa? Bersyukur mah kita bersyukur sekali. Kita sudah punya guru yang mendampingi ini, yang bisa ngomong kayak begitu. Bahkan saya belum pernah dengar secara langsung, tapi ini sudah sangat masyhur ucapan pengersabah ini. Bubar saja toriko kalau ikhwan ahwatnya kena. Ini omongan enteng apa omongan berat ini? Taruhannya enteng apa taruhannya berat itu? Anda jangan coba-coba ngomong kayak begini. Itu nanti jadi fitnah itu. Kalau ahli sir, sohibas sir ngomong seperti itu, memang karena megang sirnya corona. Kenapa megang sirnya corona? Karena tadi sudah melewati tadi itu. Basirohnya sudah lewat, domirnya sudah lewat, fuadnya sudah lewat. Sekarang sudah masuk di alam sir, di lapisan sir atau asror. Nah, kalau sudah masuk ke sir, kalau sudah masuk ke asror, maka lapisan yang terakhir daripada hati namanya latifah. Jamaknya adalah latifah. Latifah, dulu saya masih di pesantren, bingung latifah ini apa yang artinya? Barang yang halus, barang yang lembut, itu namanya latifah. Tapi apa barang yang lembut itu ya? Oh, sekarang mah gampang sudah. Latifah itu software. Nenek-nenek kalau nggak tahu software ya sudah. Nah, yang kita tahu software ya. Software ini barang lembut, kecil dia, kecil.
Tapi karena masuknya software ini, karena adanya software ini, kita bisa menjelajah kemana saja. Kita bisa melihat Mekah, apa yang terjadi sekarang. Kita bisa melihat Amerika dari sekarang. Nggak pakai baskom sama air lagi, nggak pakai. Ambil handphone, gini nih, mau di mana saja. Nggak usah di atas sejadah juga boleh. Di kamar mandi sambil melihat juga boleh. Bisa itu. Itu karena ada apa tadi? Karena ada software. Latifah, latoif. Kalau orang belum tahu software, maka kemudian berkata, sekarang yang lagi tawaf di Ka'bah berapa orang? Karena kita punya software, maka kita bilang, oh yang sekarang lagi tawaf di Ka'bah cuma 20 orang yang lagi tawaf sekarang. Orang ini nggak tahu software, bingung nggak orang ini? Wih, canggih betul ya, sakti betul Anda, bisa menembus dari sini. Oh tiba-tiba Anda bisa melihat Mekah dengan akurat apa yang terjadi di Ka'bah. Karena orang itu tidak punya software. Kita yang sudah punya software ini ketawa-ketawa saja. Ya iyalah buat tahu orang lihat handphone. Udah tersambung. Nah, latifah atau latoif itu seperti itu tadi itu. Latifah dan latoif seperti itu. Software inilah yang kemudian ditalkinkan oleh guru mursyid kepada kita semua. Ketujuh latifah namanya zikir latifah. Kalau dulu satu-satu latifahnya dizikirkan, ditalkinkan. Kalau sekarang zaman Maba Anom cukup satu latifah yang ditalkinkan menyeluruh kepada tujuh latifah. Orang yang sudah punya talqin zikir, orang yang sudah ditalkinkan zikir, sama saja orang itu sudah ditancapkan, sudah dipasangkan software ke dalam dirinya. Kalau sudah dipasangkan software, ia tinggal latihan. Anda pertama-tama pegang handphone juga pasti grogi kan, repot. Gimana jempol gede banget, keypadnya kecil banget. Mencet A, kepencet 3 huruf sekalian. Karena kegedean jempol. Ya, Anda pertama kali megang handphone, ribet gak tuh? Ribet banget itu, megangnya juga bagaimana. Kalau dulu mah handphonenya gede-gede, begitu pakai 2 tangan dulu mah. Gitu ya, pakai 2 tangan kita kan kalau dulu megang handphone. Sekarang mah cukup pakai 1 tangan. Belajar itu, dipelajari, diulang-ulang. Namanya kalau dalam bahasa Toreko, namanya riyadhah. Kalau Anda punya handphone, udah kasih handphone yang terbaru sekalipun nih, dikasih iPhone yang 12 Max misalnya, yang harganya 20 juta, tapi Anda tidak pernah riyadhah, tidak pernah ngelatih megang handphone, meskipun punya harga handphone 20 juta, nggak bisa diapa-apain itu handphonenya itu. Tapi punya nggak? Punya. WA juga mungkin nggak bisa, kali bingung dia. Gimana bikin status, gimana mau nyari orang segala macam. Tapi kalau sudah sering-sering latihan, maka kemudian pasti bisa menggunakan itu. Nah, kita juga terus-menerus nih, zikirnya terus-menerus nih, zikir jaharnya terus-menerus secara istiqomah, itu adalah bagian dari riyadhah. Agar apa? Agar latifah kita ini, software kita ini berfungsi. Apa sih manfaatnya itu? Manfaat agar software ini berfungsi, latifah ini berfungsi. Engkau tidak mungkin bisa melihat sesuatu yang sifatnya lembut kalau dirimu tidak punya sesuatu yang lembut sekali. Nggak bisa Anda. Di tangan ini ada bakteri nggak kira-kira? Di tangan Anda nih. Bisa Anda melihat? Tidak bisa. Bagaimana caranya Anda bisa melihat di tangan Anda ada bakteri? Pakai alat. Namanya apa? Microsoft. Kalau Anda tidak punya sesuatu yang sifatnya sangat lembut, Microsoft itu, yang untuk bisa menyentuh kelembutan, maka Anda tidak bisa mengakses sesuatu yang lembut. Semakin dia lembut, maka semakin dia butuh sesuatu yang sangat lembut. Kita tidak mungkin mengakses al-arwahul muqaddasah, ruh-ruh yang disucikan, para aulia, para ahli silsilah. Tidak mungkin bisa mengakses itu kalau tidak punya kelembutan. Jangan harap bisa sampai kepada Allah kalau belum melewati dulu nih
belum ketemu sama jin dulu, belum ketemu sama setan dulu, belum ketemu sama ruh muqaddasah, baru ketemu dengan malaikat, baru ketemu dengan Allah. Jangan harap ketemu malaikat, ketemu rasul, kalau belum ketemu jin dulu jangan harap. Makanya para aulia, para ahli zikir mesti dia bisa ngelewatin itu dulu tuh, bisa melihat dulu tuh, bisa melihat, mengakses arwah-arwah. Baru kemudian dia bisa mengakses al-arwahul muqaddasah. Baru kemudian dia bisa melihat sesuatu yang jernih, yang lebih mulia lagi sampai kepada Allah Subhanahu. Rasulullah Isra Mi'raj. Ketika Isra ketemu sama iblis dulu, dikejar-kejar sama iblis. Baru kemudian ketemu para nabi, ketemu di langit satu para nabi, ketemu lagi ketemu para malaikat. Baru puncaknya adalah ketemu Allah. Orang yang seperti ini, dia adalah orang yang punya latifah, punya kelembutan, punya software. Wirid kita makanya ya latif, wahai zat yang maha lembut. Agar kita punya kelembutan, punya latifah. Karena kita punya latifah, maka kemudian kita bisa mengakses semua hal yang sifatnya latifah, yang sifatnya lembut. Kalau orang sudah masuk ke zikir latifah ini, bahkan kalau dulu saya dapat pelajaran. Ada seorang kiai di Situbondo, Kiai Hasan Samsul Arifin, nggak pernah terlihat sholat di masjid beliau itu. Sholatnya di mana-mana. Kok bisa seperti itu? Meskipun ini bukan ikutan kita. Kita mah diajarin sama Abah, dia tetap aja sholat, waktunya sholat. Tapi ada orang-orang, ada para aulia-aulia Allah itu yang tidak terlihat secara jasad dia sholat. Orangnya ada, tapi sesungguhnya dia sholat di mana? Yang sholat di mana-mana itu adalah latifahnya. Dulu di zaman Gus Dur, ketika di Istana Merdeka, Istana Negara di zaman Gus Dur, itu ngobrol dari zuhur, terus ya orang-orang pamit ke belakang sholat. Terus Gus Dur masih makan kacang aja di istana itu sampai asar. Ini Gus Dur kagak sholat ya, diem aja. Terus kemudian kita ke belakang, ternyata di belakang ada Gus Dur lagi sholat. Itu kalau menurut tasawuf falsafi, kita kan tidak menganut tasawuf falsafi ini, kita menganut tasawuf sunni. Menurut tasawuf falsafi itu disebut dengan latifah. Jadi yang sholatnya adalah latif sampai segitunya. Tapi kita tidak masuk ke wilayah itu karena kita tasawuf sunni. Kita cukup punya kelembutan dan kita sudah ditalkinkan, sudah ditanamkan software ini. Semua kita sudah punya latif, sudah punya latifah, sudah punya software. Tinggal kita kerjakan, tinggal kita amalkan. Orang yang sudah seperti ini, maka orang ini sudah punya bekal yang sangat besar untuk sofaul qalbi. Orang yang sudah sofaul qalbi ini, dialah yang bisa mengucapkan ilahi anta maksudi. Bukan harta yang jadi tujuan, bukan jabatan yang jadi tujuan, bukan uang yang jadi tujuan, tapi yang jadi tujuan adalah anta maksudi. Tidak bisa orang nyampe di tahap ini kalau hatinya belum sofaul qalbi. Dan untuk sampai kepada tahap itu dibekali dua hal yang kemudian dimintakan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas, yaitu kalimat ilahi a'tini mahabbataka. Karena kalau engkau mau sampai kepada Allah, maka engkau harus mempunyai dua tadi itu, mahabbah dan ma'rifat. Orang kalau sudah punya sofaul qalbi, hatinya sudah bening, maka dia bisa punya cinta, punya mahabbah, dan dia naik kepada ma'rifat. Kita semua sudah ditalkinkan oleh para sahabat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri kanan, dicek kiri kanan. Kalau ada yang cemburu terus itu calon satpam neraka, temannya malaikat maling. Kalau senyum terus, ketawa terus, nah itu calon security surga. Senyum atau bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'al siswa dari kekuatan sabari marsyallah wa bisallallahu billah wa sallallahu alaihi kami ila misalahu bi ilmihi wa amalihi hadu tersepak satu aus al-fatihah yang mulia para wakil talqin ayah bunda Sayyidi Muhammad Nafis, para ikhwan-ikhwan yang tengah menyebut hakikat keimanan, Allah berkahi dengan soleh-solehah, sehat, sukses kaya di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, menah nyawa betah jasa cager bager berkol anak Rasulullah Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Atur terima kasih kepada dua doktor, satu profesor. Profesor itu kata pengusaha S7, SD, S1, S2, SMP, S3, SMA, S4, sajana, S2-nya itu jadi 5, 6 S7. Terima kasih Prof. Subandi yang sudah menyampaikan ilmu Allah. Ada pertanyaan, dari mana datangnya cinta? Jawab. Dari mana datangnya cinta? Dari mata. Kalau orang barat nyebutnya love at the first sight, jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu kayak benar itu, seperti benar ucapan itu. Padahal sesungguhnya bagi pelaku kesufian, cinta itu bukan datang dari mata, tapi dari hati. Jadi dari mana datangnya cinta? Dari hati jatuh ke mata, bukan dari mata jatuh ke hati. Kebalik. Kalau datangnya cinta dari mata, bagaimana kita bisa jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih tinggi lagi, kalau datangnya cinta dari pandangan mata, bagaimana kita bisa meraih mahabbatullah, cinta kepada para aulia Allah, kepada Tuan Syekh Abdul Qadir yang di Baghdad. Jadi cinta itu datang dari hati, datangnya dari hati, turun ke mata. Bahkan banyak yang jatuh cinta tanpa harus melihat. Dan alhamdulillah amaliyah kita dari sejak awal adalah tentang cinta. Talqin itu memasukkan benih unggul cinta. Makanya ini menjelaskan kenapa pengusaha Abah menyebut para wakil talqin itu sebagai para petani pohon anti gempa. Karena menanamkan, salah satunya adalah menanamkan benih unggul cinta. Setelah ditanamkan, harus disirami, harus dikasih pupuk, harus dirawat sehingga menjadi pohon cinta. Karena puncak amaliyah kita dari mulai ring 1 dzikir, ring 2 khotaman, ring 3 manakiban, ring 4 sholat-sholat sunnah, semuanya itu puncaknya cinta.
kita menjadi manusia pecinta. Jadi kalau dibuat kesimpulannya, seluruh ahli silsilah itu sama dengan para pecinta. Tadi Ki Irfan menyinggung tentang Lataif. Ada sabda menarik dari Juragan Syekh Ahmad Sohib Bapak Tajuddin yang sering disampaikan oleh para sahabat. Kalau dikir masih mapai latifah, apa tuh mapai dalam bahasa Indonesia? Agak susah. Lamun dikir masih kena mapai latifah, tandanya masih jauh. Tandanya masih cintana deh. Jadi puncak dari amal cinta. Dan cinta itu diukur dari ikutnya. Dari ikutnya. Jadi ukuran seberapa besar cinta kita kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan seluruh ahli silsilah setelahnya diukur dari ikutnya. Semakin detil kita ikut kepada yang ikut, maka semakin besar cintanya. Jadi, dan untuk menumbuhkan cinta tidak ada lain adalah dengan banyak menyebutnya dan mengingatnya. Banyak menyebutnya, selalu mengingatnya. Banyak menyebutnya itu berarti zikir jahar, selalu mengingatnya zikir. Nah, prosesnya ketika zikir jahar ada zikir hobinya. Ketika menyebut, mulut menyebut, hati mengingat. Selalu ketika semakin banyak menyebut dan mengingatnya, semakin besar cinta. Jadi kalau ingin tahu siapa yang paling besar cintanya kepada ahli silsilah, wabil khusus ahli silsilah tiada zaman, yaitu yang paling ikut dalam semuanya, dalam segalanya, dalam selamanya. Tidak bisa dilihat, bukan sesuatu yang abstrak, karena toriko kita oleh pengersa ditetapkan segala parameter pencapaian rohani kita itu konkret dalam keabstrakannya, abstrak dalam kekonkretannya. Jadi toriko kita toriko cinta, dan cinta itu diukur dari ikutnya, ikut penampilan fisiknya, ikut gerak tubuhnya, melakukan yang dilakukannya, mencintai kecintaannya, membiasakan kebiasaannya. Bisa dilihat, bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dan Abah Aos adalah orang yang paling besar cintanya kepada dua agama. Kenapa? Karena yang paling ikut setiap detilnya. Setiap detil Abah Anom tidak ada yang dibuang. Oh, bisa bahasa Jermannya mah. Semuanya, segalanya. Gitu. Dari mulai beli tahu di stopan atau lagi di pom bensin, beli tahu yang udah peot, yang udah gepeng. Karena ingat waktu perjalanan dengan gurunya, Abah Anom membeli untuk menyenangkan. Bukan membeli karena lapar, ini lempar ke belakang. Setiap detil. Dan itu bisa diukur. Kita bisa mengukur sendiri, dan kita juga bisa melihat juga. Jadi kalau ingin tahu siapa ikhwan yang paling mencintai Abah dan paling ikut kepada yang ikut, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mohon doanya dari semuanya, kita sebagian dari kita nanti setelah maghrib ini membuat ziarah ke 12 wali Tanah Banten, dan itu dijazahkan pada 9 Februari 2020 pada pemirsa. 12 wali ini bagian besar diantaranya adalah leluhur
dari guru agung kita. Beliau adalah keturunan dari Pangeran Sunyararas, Pangeran Sinarasa yang nanti, dan juga Ki Jagalaut yang mendapat gelar Sayyid Saifullah Mansur. Jadi ziarah ini untuk bersilaturahmi dengan luhurnya bangsa Tuhan. Niat ikut saja, kata pengarca, niat ikut terbawa, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bagi yang tidak berkesempatan sekarang mungkin bisa pada kesempatan berikutnya. Dan rutenya manakib di sini langsung ke Cilegang, dari sini 15 menit, terus ke Sadarat, Tangerang, terus muter. Nanti kita tuh mengitari tanah Banten, karena Banten sejarahnya adalah buminya para aulia. Dan dipilihnya 12 itu karena yang 12 ini terakhir pengamal zikir kalimat la ilaha illallah 12 suku. Allah berkahi semuanya, segalanya semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.